Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sebelum mulai aktivitas, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga urusan kita dimudahkan dan dilancarkan. Minta tolong ketua kelas pimpin doa kepada Mas Firza. Oke, terima kasih atas doanya. Semoga setiap aktivitas yang kita awali dengan berdoa, semua urusan kita, hajat kita dimudahkan dan dikabulkan. Terima kasih ya. Baik, sebelum kita pembelajaran, mari kita siapkan diri. Ya. Segala sesuatu kalau disiapkan dengan baik, maka hasilnya pun akan baik. Silakan persiapkan alat tulis Anda, termasuk minta tolong dicek kelengkapannya sampai sampah-sampah yang ada di kolong atau di laci Anda. Silakan dicek dulu. Barangkali ada sampahnya. Kalau ada sampah silakan dibersihkan dulu. Saya presensi dulu kehadiran Anda semuanya. Adova, Afra, Ardiansa, Elma. Oke, terima kasih ya. Minta tolong biasakan bagi teman-teman Anda yang tidak masuk sekolah, ya, biasakan kalau kita merasa tidak masuk atau tidak hadir, tanyakan atas materi yang Anda tinggalkan pada saat itu. Ya, supaya kita tidak ketinggalan materi atau barangkali ada penugasan yang belum kita kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Silakan berdiri. Padamu negeri. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, kira-kira dari lagu tadi adakah yang mau memberikan makna dari lagu yang tadi dinyanyikan bersama? Silakan. Lagu Bagimu Negeri merupakan lagu perjuangan yang memuat nilai kebangsaan dan nasionalisme yang menjadikan manusia Indonesia itu yang berbakti mengabdi untuk negeri dengan seluruh jiwa dan raganya. Oke, terima kasih atas pemberian makna dari Mbak Akila Fadila. Menurut beliau, menurut Mbak Akila, bahwa lagu Padamu Negeri itu tentang bagaimana anak bangsa atau manusia Indonesia berani mengorbankan jiwa dan raganya untuk tanah air Indonesia. Dari syair lagu tersebut bahwa bagimu negeri jiwa raga kami. Dari pembelajaran kemarin, adakah yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin pada pertemuan yang kemarin? Bangsa Barat di Indonesia. Nah, betul sekali, masa kolonial bangsa Barat di Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, bagaimana menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Sedangkan untuk indikator pencapaiannya bisa Anda lihat menganalisis proses kedatangan bangsa Jepang. Sementara tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning yang nanti yang Anda implementasikan dengan bentuk mind mapping, ya, Anda akan satu, menganalisis informasi masuknya Jepang di Indonesia. Oke, peta konsepnya. Peta konsepnya Anda bisa lihat dari yang pertama, restorasi Meiji, imperialisme Jepang, dan pendudukan Jepang di Indonesia. Sedangkan nilai karakter yang dikembangkan sebagai seorang pelajar, sebagai agent of change, agen perubahan, Anda adalah pemuda harapan bangsa. Anda dituntut untuk menjadi pribadi yang punya nalar kritis, yaitu bernalar kritis dan punya jiwa gotong royong serta kreativitas. Silakan perlihatkan gambarnya. Jas Merah, salah satu tokoh atau founding father Indonesia. Beliau mengatakan jas merah. Artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa sejarah tidak boleh dilupakan? Karena dari sejarah kita mendalami suatu masa di mana kita barangkali pernah mengalami masa terkelam. Maka bagaimana caranya supaya masa kelam itu tidak kembali di masa depan? Ya, kita ambil pelajarannya. Kalau kita tidak bisa mengambil pelajarannya,
Ya, artinya kita tidak lebih baik. Silakan amati video di depan. Ya, video ini tentang bagaimana masa pendudukan Jepang di Indonesia. 1942, kapal-kapal pengangkut militer Jepang mendarat di Teluk Banten untuk menaklukkan Batavia. Tanpa perlawanan berarti, Batavia yang jadi pusat pemerintahan Belanda dan pusat militer negara-negara sekutu jatuh ke tangan Jepang. Nah, dari video yang tadi diputar, ya, dari video yang tadi Anda saksikan, silakan jawab pertanyaan di depan, ya. Silakan, ada gambarnya juga. Mengapa awalnya bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang di Indonesia? Coba, adakah yang berani menyampaikan idenya? Ya, silakan Mbak Reva. Berdasarkan gambar dan video yang sudah ditayangkan, Jepang diterima di Indonesia karena ia berhasil dalam mempropagandakan dirinya yang disebut dengan saudara tua pada orang Asia termasuk Indonesia, sehingga bangsa Indonesia pun tertarik dengan propaganda Jepang. Silakan duduk. Oke, terima kasih atas analisa dari Mbak Reva. Menurut Mbak Reva, bahwa Jepang mampu menarik simpati masyarakat Indonesia atau mampu merebut hati masyarakat Indonesia. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, Anda akan dibentuk menjadi beberapa kelompok diskusi, ya. Masing-masing kelompok wajib mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk pelaporan. Pelaporannya apa? Mind mapping berbasis kertas. Yang pertama, kelompok pertama, ada materi awal masuknya Jepang di Indonesia. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ketika Anda diskusi, silakan isi LKPD-nya, ya, lembar kerja peserta didik. Saya bagikan lembar kerja peserta didik ini, LKPD ini, Anda isi lingkup materi yang Anda kerjakan. Lalu nama kelompoknya semuanya ditulis. Saya bagi LKPD-nya. Kertasnya juga saya bagi. Karena silakan, barangkali ada kesulitan boleh ditanyakan atau diselesaikan di kelompoknya masing-masing. Atau kalau masih kebingungan boleh tanyakan pada saya. Selama teman yang mempresentasikan, kelompok lain mempersiapkan berbagai pertanyaan yang mungkin Anda tanyakan pada kelompok yang presentasi. Tapi anggota kelompoknya boleh membantu menjawab, gitu ya. Saya awali dari kelompok 1. Silakan pada kelompok 1 maju ke depan. Tepuk tangan buat kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang awal masuknya Jepang ke Indonesia yang kami sajikan dalam bentuk pop-up book yang kami buat dari kertas. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya Naila Indri Adam Dewi. Saya Septiana Suci Rahmawati. Saya Irfan Surabaya. Saya bersama Nubro. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman saya, Septiana, yang akan menjelaskan tentang awal masuknya Jepang ke Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Jepang datang ke Indonesia melalui Kalimantan. Terima kasih. Saya buka satu pertanyaan lagi. Mengapa selama penjajahan Jepang membagi Indonesia menjadi kepulauan? Terima kasih. Akan kami jawab pertanyaan dari Kak Amelia. Jadi, setelah hubungan Jepang dengan Amerika Serikat sambung, Jepang mencari wilayah yang memiliki sumber daya alam berupa bahan bakar minyak dan bahan industri mentah, salah satunya di Indonesia. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jangan
Sebuah presentasi yang luar biasa dari kelompok 1 dengan materi yang cukup keren. Berikutnya saya lanjutkan ke kelompok 2. Dari kelompoknya siapa? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengaruh Jepang di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pengaruh Jepang dalam berbagai bidang perlu dijadikan pelajaran atau motivasi bagi bangsa Indonesia untuk lebih maju lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk kembali. Berikutnya langsung saja ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Silakan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengaruh Jepang di bidang budaya dan militer yang kami sajikan dalam bentuk interaktif timing yang terbuat dari kertas karton. Sebelum menuju materi, kami punya yel-yel yang akan dipandu oleh Hafiz. Silakan. Kami adalah kelompok 3 yang sudah siap berpresentasi. La 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 la. La 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 la. Yakin esok bisa. Sejarah oke. Tepuk tangan. Ya, langsung saja presentasi. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya, Laudiana, saya akan memaparkan materi pada kali ini. Silakan. Apa tujuannya membentuk pemerintahan militer yang berasal dari pemuda bangsa Indonesia? Kemudian penanya kedua. Apa dampak dari kebijakan pemerintah Jepang terhadap bangsa Indonesia di bidang militer? Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan teman-teman yang luar biasa. Teman saya yang akan memaparkan jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari peserta terlebih dahulu. Apa tujuan membentuk pemerintahan militer yang berasal dari pemuda bangsa Indonesia? Jawabannya, tujuan dari bentuknya aktivitas pertahanan dan kemiliteran organisasi militer dan Selanjutnya langsung saja ke kelompok 4. Dipersilakan kelompoknya Mbak Salwa dan kawan-kawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jepang memiliki semboyan atau gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Dan demikian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada tanggapan atau sanggahan atau pertanyaan dari teman-teman, kami silakan. Mengapa kedatangan Jepang ke Indonesia itu berjalan dengan cepat dan merata ke berbagai wilayah Indonesia? Yang berikutnya barangkali ada yang mau dijelaskan. Jelaskan tujuan dari semboyan atau gerakan di dalam Jepang terhadap bangsa Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Manapura. Jadi, karena sejak Jepang berkembang menjadi negara industri dan tampil sebagai imperialis, Jepang membutuhkan daerah-daerah baru. Keinginan Jepang menguasai Indonesia karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa membeli kutai. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebuah presentasi yang luar biasa dari kelompok 4, tepuk tangan. Ya. Kembali ke tempat. Oke, tadi sudah Anda dapatkan penjelasan dari 4 kelompok yang sangat luar biasa menjelaskan materi tentang masa pendudukan Jepang dari awal masuk hingga dampaknya. Kira-kira siapakah yang mau menyimpulkan materi dari pembelajaran tadi? Ya, silakan Mas Firza. Jadi kesimpulannya adalah Jepang datang ke Indonesia dengan propaganda mengaku sebagai saudara dan pembebas penjajahan kolonial bangsa Belanda.
Namun kenyataannya bangsa Indonesia tidak hanya terjajah, tapi dimanfaatkan sebagai media atau alat perang membantu Jepang dalam melawan bangsa Barat. Oke ya. Ya, silakan Mbak Anindya. Jadi kesimpulan yang saya petik pada pembelajaran kali ini dan menambahkan dari kesimpulan Mas Riza, Jepang mengajarkan kepada kita bahwa etos kerja itu penting. Selanjutnya refleksi pembelajaran pada hari ini ya. Refleksi pembelajaran pada hari ini secara lisan saya minta tolong beberapa dari kalian boleh menyampaikan refleksinya sampai pun nanti saya kasih refleksi dalam bentuk Google Form. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Oke, silakan Mbak Ilma dulu. Dari materi yang telah dipelajari pada hari ini tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Oke ya, jadi manfaat pada pembelajaran kali ini bahwa Jepang mengajarkan kita tentang etos kerja yang luar biasa. Baik untuk mengukur pencapaian pembelajaran pada hari ini, untuk mengukur pemahaman Anda pada hari ini, silakan kerjakan post test evaluasi ini, kerjakan selama 5 menit ya. Silakan di scan nih, itu ada barcode-nya, di scan saja, atau Google Form-nya, linknya yang sudah di-share lewat grup WhatsApp kelas pembelajaran dikerjakan. Silakan dikerjakan. Silakan kerjakan dengan cermat dan teliti. Nah, selanjutnya istilah link refleksi ini tadi sudah ada sih yang sudah menyampaikan refleksi secara lisan dari Mbak Ilma. Scan juga, Mas berikan masukan refleksi pembelajaran tentang perasaan Anda mengikuti pembelajaran pada hari ini dan sebagainya. Ada 3 soal yang bisa Anda jawab, ada 3 refleksi yang bisa Anda kerjakan. Disilakan. Baik, terima kasih atas pembelajaran yang sangat luar biasa pada hari ini. Ada Pak kelompok yang tadi sudah mempresentasikan dengan sangat luar biasa juga dengan karya dan hasil mind mapping berbahan dasar kertas yang dibuat dengan cukup kreatif. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, jangan lupa pada pertemuan minggu depan bahwa setelah kita dijajah oleh Jepang, maka periode berikutnya adalah masa menuju proklamasi. Makanya siapkan materinya dari berbagai macam sumber, baik buku, internet atau modul yang Anda miliki. Gitu ya. Silakan kembali ke tempat duduk Anda masing-masing. Terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa penutup. Minta tolong ketua kelas pimpin doa kembali. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita doa. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan.